Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Desiderius Vanjaya dengan NPM 24103410 dari kelas 2024I. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kuadrat sempurna dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode faktorisasi, kemudian yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Baik, kita langsung saja ke video penjelasannya. Oke, baik, untuk soal nomor 1 yaitu x kuadrat kurang x kurang 4 sama dengan 0. Yang pertama, kita menggunakan metode faktorisasi. Langkah pertamanya yaitu untuk persamaan kuadrat ax tambah bx tambah c sama dengan 0, kita terlebih dahulu mencari dua bilangan m dan n yang memenuhi m kali n sama dengan a kali c dan m tambah n sama dengan b. Dalam hal ini a-nya sama dengan 1, kemudian b sama dengan min 1 dan c sama dengan 4, sehingga a kali c sama dengan 1 kali min 4 sama dengan min 1. Langkah kedua, cari pasangan faktor dari min 4. Yang pertama 1 dan min 4, jumlahnya min 3. Yang kedua min 1 dan 4, jumlahnya sama dengan 3. Yang berikut 2 dan min 2, jumlahnya 0. Jadi pada persamaan berikut tidak ada jumlah yang mencapai min 1. Karena tidak ada dua bilangan bulat yang memenuhi, maka kita simpulkan persamaan ini tidak bisa difaktorisasi dengan koefisien bilangan bulat atau rasional sederhana. Di sini faktorisasi berlaku jika diskriminasi kuadrat sempurna dan koefisien memungkinkan. Maka untuk persamaan ini kita lewatkan saja metode faktorisasinya, karena tidak bisa difaktorisasi secara sederhana. Yang berikut metode kedua yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Langkah pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan. X kuadrat kurang x sama dengan 4. Lalu langkah kedua, ambil koefisien dari x yaitu min 1 bagi dengan 2, hasilnya min 1 per 2. Lalu dikuadratkan, yaitu min 1 per 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4. Langkah ketiga, tambahkan 1 per 4 di kedua ruas. Kita masukkan x kuadrat kurang x tambah 1 per 4 sama dengan 4 tambah 1 per 4. Kemudian langkah keempat, ruas kiri sekarang menjadi kuadrat sempurna, yaitu x sama dengan 1 per 2 dikuadratkan sama dengan 16 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 17 per 4. Oke, baik, kita masuk langkah kelima, akar kuadrat dari kedua ruas. X kurang 1 per 2 sama dengan kurang lebih akar 17 per 2. Yang berikut langkah 6, selesaikan untuk x. X sama dengan 1 per 2 kurang lebih akar 17 per 2 sama dengan 1 kurang lebih akar 17 per 2. Maka hasilnya x 1 tambah akar 17 per 2 atau x sama dengan 1 kurang 17 per 2. Maka itu hasil dari metode melengkapkan kuadrat sempurna pada persamaan nomor 1. Berikut kita masuk ke rumus ABC. Langkah 1 yaitu identifikasi koefisien, yang dimana A sama dengan 1, kemudian B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 4.
Langkah kedua, hitung diskriminan atau D, sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Masukkan di sini D atau diskriminan sama dengan min 1 dikuadratkan kurang 4 kali 1 kali min 4. Maka menghasilkan 1 tambah 16 sama dengan 17. Kita masuk langkah ketiga, gunakan rumus, yaitu X sama dengan min B kurang lebih akar kuadrat diskriminan per 2 kali A. Karena A di sini tadi 1, maka kita langsung saja sama dengan 1 kurang lebih akar dari 17 per 2. 2 ini diperoleh dari mana? Dari 2 kali A. Karena A ini 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Makanya diperoleh hasil 1 kurang lebih akar 17 per 2. Hasil dari rumus ABC ini sama seperti kuadrat sempurna, yaitu X 1 tambah akar 17 per 2 atau X sama dengan 1 kurang akar 17 per 2. Sekarang kita masuk pada persamaan kedua, yaitu 4X kuadrat kurang 8X kurang 12 sama dengan 0. Yang pertama kita menggunakan metode faktorisasi. Untuk langkah pertamanya, sederhanakan dengan membagi semua suku dengan 4. Maksudnya, membagi semua suku pada persamaan yang ini akan memperoleh hasil yang di bawah ini. 4 dibagi 4 sama dengan 0, maka ditulis X kuadrat. 8X dibagi 4 maka menghasilkan 2X. Kemudian kurang 12 dibagi dengan 4 maka menjadi min 12 dibagi dengan 4 maka menjadi min 3 sama dengan 0. Langkah 2, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 3 dan jumlahnya min 2. Maka di sini kita mencari faktor dari min 3, yaitu 1 dan min 3. Jumlahnya sama dengan min 2. Mengapa demikian? Jika dijumlahkan, 1 ditambah min 3 itu sama dengan min 2. 1 kali min 3 sama dengan min 3. Maka lengkap. Tadi sudah saya katakan bahwa mencari dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan min 3 dan jika dijumlahkan menghasilkan min 2, maka diperoleh 1 dan min 3. Yang berikut langkah 3, tulis faktor, yaitu X kurang 3 dan X tambah 1 sama dengan 0. Langkah 4, gunakan sifat 0 perkalian. Yang pertama, X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Hasilnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Setelah kita melewati metode faktorisasi, maka kita masuk ke metode yang berikut, yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kita masuk pada langkah pertama, yaitu gunakan bentuk sederhana setengah membagi 4. Itu X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang 2X sama dengan 3. Langkah kedua, koefisien X adalah min 2. Setengahnya min 1, kuadratkan 1. Tambahkan 1 ke kedua ruas.
X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 3 tambah 1. Maka peroleh X kurang 1 dikuadratkan sama dengan 4. Yang berikut langkah 3, akar kuadrat. X sama dengan 1 sama dengan min 2. Langkah keempat kita selesaikan. X sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3, atau X sama dengan 1 kurang 2 sama dengan min 1. Maka hasilnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Yang berikut kita menggunakan rumus ABC. Langkah pertama, dari 4X kuadrat kurang 8X kurang 12 sama dengan 0. Koefisien A sama dengan 4, kemudian B sama dengan min 8, dan C sama dengan min 12. Langkah 2, hitung diskriminannya atau D. Dengan rumus, dengan kita masukkan angka, D sama dengan B kuadrat sama dengan D sama dengan B kuadrat kurang 4A kali C sama dengan 8 dikuadratkan, kurang 4 kali 4 kali min 12 sama dengan 64 tambah 129 sama dengan 256. Maka akar kuadrat dari diskriminan itu sama dengan akar kuadrat dari 256, yaitu sama dengan 16. Langkah ketiga, kita masukkan ke rumus. X sama dengan min B kurang lebih akar kuadrat D atau diskriminan per 2 kali A. Kita masukkan angka 8 kurang lebih 16 per 2 kali 4, yaitu sama dengan 8 kurang lebih 16 per 8. Kita masuk ke langkah 4, hitunglah dua kemungkinan. Yang pertama, X1 sama dengan 8 tambah 16 per 8 sama dengan 24 per 8 sama dengan 3. Yang kedua, X2 sama dengan 8 kurang 16 per 8 sama dengan min 8 per 8 sama dengan min 1. Maka hasilnya X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Oke, baik, sekian saja video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.